Oke, Pak. Perkenalkan nama saya Raja Gusarpani, NIM 11S25046, dan dari Prodi Informatika. Jadi sini saya akan menjelaskan hasil codingan yang telah Bapak suruh kami jelaskan, yaitu di presentasi yang kedua, yaitu tentang eh, Pak, itu tentang ini studi kasus. Yang pertama disuruh di sini adalah download data kuesioner pada link tersebut. Di sini saya sudah mendownloadnya, yaitu ini kita kuesioner di sini. Ini dia. Ya, Pak. Lalu yang kedua disuruh silakan unduh library Python berikut untuk dapat membuat file Excel di Jupyter Notebook. Di Jupyter Notebook disuruh. Nah, saya sudah membuat data kuesionernya di sini, dan lalu kita akan bukanya di Jupyter Notebook. Hmm. Di data kursi. Nah, dengan menggunakan Jupyter Notebook, Pandas dan silakan muat data yang telah diunduh sebelumnya seperti berikut. Di sini saya sudah membuatnya di sini. Salah. Di sini. Saya sudah membuatnya, yaitu di sini. Import Pandas as PDF. Lalu di sini adalah disuruh read Excel seperti yang di tabel-tabel berikut. Lalu di sini ada kunci 1 sampai kunci 17. Lalu di sini kita menyalinnya dari codingan kita, yaitu di sini. Misalnya seperti ini, data kuesioner. Lalu kita di sini untuk dibuat copy paste. Oke. Lalu kita copy dan lalu kita buat ke sini. Di sini. Oke. Ini datanya sama seperti yang di Excel ini, cuman beda tempat saja. Ini di Excel, lalu satu lagi di Jupyter Notebook. Oke, saya selanjutnya di modulnya kita disuruh silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Kita menyalinnya ini, lalu kita buat file baru yang bernama answer.py. Sudah saya buat di sini answer.py. Lalu saya juga sudah menjawabnya di sini. Selanjutnya di sini kita disuruh untuk menjawabnya dan mengumpulkan jawaban. Oke, di sini ada ada lima disuruh, yaitu barcard, piecard, staybar, dan juga barcard dan barcard. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskannya di sini. Yang pertama itu adalah target kuesioner, kunci 1. Pada kuesioner dari keseluruhan data skala, mana yang paling banyak dipilih oleh partisipan? Sertakan jumlah dan persen. Di sini partisipannya ada 500. Jumlah orangnya ada 500. Kan? Di sini ada kuesioner, lalu yang memilih ada 70%. Misalnya yang memilih ada 3 yang dipilih. Jadi satu itu ada 70% dan yang lainnya rata-rata 10%. Seperti itu. Lalu di sini adalah kuncinya jawabannya yang orang yang menjawab kuesionernya 500. Tapi yang rata-rata memilih dalam kuesioner itu hanya 70%. Selanjutnya adalah pada kuesioner keseluruhan data, skala mana yang paling sedikit dipilih oleh partisipan. Sertakan jumlah dan persen. Oke. Di sini ada
partisipan itu ada 4. Lalu yang tidak memilih, oh, di sini yang paling, misalnya ada 3 kuesioner, kan? 3 kuesioner. Satu dipilih 500 orang, satu 300 orang, dan satu lagi 4 orang. Jadi masuk dari 4 orang itu adalah 0,2%. Dan 500 itu adalah 70%. Lalu yang 300 itu selebihnya 20, 29, 29%, 29,7%. Selanjutnya ini adalah target kuesioner kunci 3. Kan kuesioner dari pertanyaan Q1 sampai Q17, pertanyaan mana yang dipilih Han, skala SS atau sangat setuju? Paling banyak, sertakan jumlah dan persennya. Oke, paling banyak, sertakan jumlah dan persennya. Oke, contoh jawabannya itu adalah gini. Kunci 2 dan 30 orang yang sangat setuju dari 34,3%. Di sini ada di jawabannya ada kunci 9. Di kunci 9 ini. Nah, oke. Yang sangat setuju ada 21 orang. Dan persen itu adalah 18,6%. Sepertinya 21 orang, 18,6%. Itu rata-rata dari sepertinya 150 orang kayaknya. Selanjutnya adalah kunci 4. Pada kuesioner dari pertanyaan 1 sampai ke-17, pertanyaan pertanyaan mana yang pilihan skala S? Setuju, paling banyak. Sertakan jumlah dan persen. Di kunci 16, si tidak ada. Di kunci 16 itu maksudnya di sini ya. Di Excel ini. Nah ini, di kunci 16. Nah ini, paling banyak setuju di sini. Tidak tahu saya berapa. Paling banyak di kunci 17. Ada 75 orang dengan total persen itu 66,4%. Ya, dari berapa orang? Dari kira-kiranya itu dari 113 orang. Jadi di sini ada contoh jawabannya. Jadi yang setuju itu ada 75 orang. Dan 66,4% dari 100 sekian orang. Lalu selanjutnya adalah kunci 5. Pada kuesioner dari pertanyaan Q1 sampai Q17. Pertanyaan mana yang pilihan skala cukup setuju paling banyak? Katakan jumlah dan persennya. Di sini paling banyak adalah kunci 2. Yaitu di sini. Kunci 2. Cukup setuju itu ada berapa orang? Cukup setuju ada 36 orang dari 31,9%. Selanjutnya adalah Q6. Di sini para kuesioner dari pertanyaan mana yang paling banyak CTS atau cukup tidak setuju? Paling banyak jumlah dan persennya. Itu ada di kunci 9. Di kunci 9 ini. CTS paling banyak di sini ditaruh. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Orang yang memilih CTS itu ada 8 orang. Dan 7,1% dari keseluruhan CTS. Selanjutnya adalah Q7. Di sini pada kuesioner dari pertanyaan Q1 sampai Q17, pertanyaan mana yang pilihan skala TS paling banyak? Sertakan jumlah dan jawab persennya. Di sini paling ada 3 orang di kunci 12. Dengan total 2,7% dari keseluruhan tidak setuju. Di kuesioner 12. Di sini. 12. TS tidak setuju. Ada 3 ya. Itu lagi nih. Istilahnya cukup kurang setuju dan sangat setuju. Selanjutnya di sini ada kunci 8. Pada kuesioner dari pertanyaan 1 sampai 17.
Pertanyaan mana yang pilihan skala tidak setuju paling banyak? Oh, di sini sama seperti tadi ya sepertinya. Oke, kita skip. Pada kuesioner dari pertanyaan Q1 sampai Q18, pertanyaan mana saja yang terdapat memilih skala STS. Di sini ditanya skala mana yang memilih skala STS. Skala mana saja? Jadi di sini ditulis Q1, Q2, Q9 dan Q11. Yang tidak yang sangat tidak setuju. Oke, itu ada Q11 di sini. Q11 sangat tidak setuju. Di Q11 dan di Q11, Q9, Q2, Q1 dan Q9. Q2, Q1 dan Q9. Oke, di sini. Selanjutnya itu dibuat di sini di Q1 itu ada 0,9%, keseluruhannya ada 0,9% ya. Sama saja. Lalu selanjutnya di sini. Jika skala skor untuk masing-masing skala adalah 6, 5, 4, 3, 2, 1 untuk S. Sangat setuju, setuju, cukup tidak setuju, sangat tidak setuju. Berapa skor rata-rata keseluruhan pertanyaan? Contoh jawabannya adalah 5,60. Di sini jawabannya adalah 4,80 karena di sini pasti untuk ditambahkan lalu dibagi kemungkinan. Ya, yang ditambah lalu dibagi. Selanjutnya di sini untuk kunci 11 ya. Jika skala skor untuk masing-masing skala adalah 6, 5, 4, 3, 2, 1 untuk sangat setuju, setuju, cukup tidak setuju, sangat tidak setuju. Lalu yang kedua ini, maka pada kuesioner dari pertanyaan Q1 sampai Q17, pertanyaan mana yang memiliki skor rata-rata tertinggi? Yaitu ada di kunci 5. Ada 4,95%, ada kok 4,95% di kunci kelima sini. Karena di situ yang paling banyak mencocokkan. Lalu di kunci 12 ini pertanyaan adalah jika skala skor untuk masing-masing skala adalah 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sangat setuju, cukup tidak setuju, sangat tidak setuju. Yang kedua, maka pertanyaan kuesioner dari pertanyaan Q1 sampai Q17, pertanyaan mana yang memiliki skor rata-rata terendah? Di sini yaitu adalah di kunci 4, di kunci 12 dengan total persennya 4,59 di kunci 12 di sini. Selanjutnya, jika skala dikategorikan menjadi positif atau SS dan sangat setuju dan setuju, netral cukup setuju dan negatif cukup tidak setuju dan sangat tidak setuju. Maka hitung jumlah responsifnya itu dan presentasi masing-masing kategori. Yang ketiga, contoh jawaban adalah seperti ini. Jawaban yang positif itu ada 1396 banding 70. Di situ jumlah responsifnya itu ada 1396 dengan presentasi 72,7%. Lalu yang netral itu atau cukup setuju itu ada 471 orang dengan persennya itu 24,5%. Lalu yang negatif ada 54 orang dengan persennya itu 2,8. Oke. Oke. Yang selanjutnya itu saya akan memasukkannya ke dalam YouTube dan mendapatkan bonus. Semoga dapat. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih dan selamat malam, Pak.